Di depan saya sudah ada iPhone 11 dengan storage 64 GB yang sudah terinstall iOS 18 beta guys. Jadi video ini saya akan sharing aja ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian, yaitu iPhone 11 kalau diinstal iOS 18 itu nge-lag apa enggak sih? Dan performa baterainya gimana ya? Mungkin ini nggak akan relate ya begitu versi finalnya atau versi rilisnya itu akan rilis, yang kurang lebih itu sekitar seminggu atau 2 minggu lagi guys, karena ini adalah versi betanya. Saya akan cerita-cerita aja ya bagaimana performanya untuk yang versi beta ini dan pengalaman saya menggunakan iOS 18 beta ini di iPhone 11 ini setelah kurang lebih sebulan 2 bulan ya, karena begitu public beta rilis itu saya langsung update. Jadi saya akan sharing-sharing ya, cerita bagaimana pengalaman saya dari awal pertama update iOS 18 beta ini sampai sekarang ini ya, menjelang rilis iOS 18 yang finalnya ya, karena sekarang sudah tanggal 9 September ya. Ini jam 8.40 dan nanti malam begitu video ini direkam ya, iPhone 16 itu rilis. Jadi seperti itu ya. Oke, langsung aja kita akan bahas dari poin pertama, yaitu storage-nya. Oke ya, langsung aja kita buka storage-nya. Di sini storage-nya kan 64 GB. Kita akan cek untuk penyimpanan sistemnya itu makan berapa giga ya. Di sini iOS-nya ada di 10 GB guys. Jadi seperti itu. Dan sistem datanya ada di 10,38. Jadi lumayan ya makan tempat ya. Untuk iPhone 11 saya dengan storage 64 GB dengan aplikasi-aplikasi yang standar ya, tanpa game sama sekali. Di sini WA-nya ada di 8 GB, kemudian Instagram-nya juga ada di hampir 2 GB ya. Storage-nya masih sisa di 16,5 GB. Kalau kalian mau lihat foto-foto saya ada berapa, sebentar. Oke, foto saya ada di 3.900 ya, hampir 4.000 item. Kemudian di sini ada video saya. Video saya ada di 286. Ini semuanya di take-nya 1080p yang nggak ada yang 4K ya. Oke, jadi kira-kira segitu ya gambaran kasarnya aja ya untuk storage di iOS 18 iPhone 64 GB dan untuk storage di iOS 18 di iPhone 64 GB. Ya, jadi seperti itu. Lanjut untuk baterai guys. Jadi di sini baterai di iOS 18 ini boros ya. Oh ya, sebetulnya ada hal yang perlu saya sampaikan juga ya. Jadi kan saya pengalaman beli iPhone itu iPhone tua atau iPhone tahun ketiga ya, tapi baru. Nah, pengalaman saya menggunakan iPhone tersebut itu adalah baterainya itu sangat-sangat irit, walaupun iOS-nya itu bukan iOS yang rilis berbarengan dengan HP-nya. Jadi iOS updatean. Jadi saya dulu pernah beli iPhone 6 itu iOS 10. Padahal kan iPhone 6 itu kan kalau nggak salah iOS 7 ya. Nah, di iPhone 6 iOS 10 itu saya beli baru, battery health-nya juga masih 100. Storage-nya kan 32 GB ya dulu ya. Dan itu bisa tahan seharian. Ya kalian tahu sendiri lah ya, iPhone 6 kan baterainya nggak sampai 2000 mAh guys. Cuma 1800-an ya. Dan itu bisa tahan seharian. Gila nggak tuh? Ngalahin HP Android yang udah 3000 mAh pada zaman itu. Dan iPhone 11 ini juga saya belinya di tahun 2022 dengan iOS 15. Itu iritnya bener-bener kebangetan deh. Tapi begitu saya update seterusnya dan pakai, umur HP ini sekarang udah 2 tahun ya. Dan itu baru kerasa borosnya. Jadi seperti itu. Jadi memang saran aja nih ya buat teman-teman, kalau misalnya mau beli iPhone tuh lebih baik iPhone baru tapi iPhone tahun ke-2 atau tahun ketiga, daripada kalian beli iPhone bekas di tahun kedua gitu ya. Atau iPhone bekas yang udah 1 tahun pemakaian itu boros biasanya baterainya. Di sini langsung aja kita cek. Di sini battery health-nya ada di 83%. Dan saya ngecas terakhir ke 99% di jam 4 tadi. Sekarang sudah 57% dengan pemakaian yang sangat-sangat ringan ya.
Ada WA, YouTube, TikTok, Instagram, gak ada game sama sekali. Ya ini memang mungkin tergolong boros ya. Karena saya waktu itu juga jalan ke mall seharian bareng pacar saya yang pakai Samsung A53. Samsung A53 itu juga rilisnya di 2022 ya kalau nggak salah ya. Dan itu baterainya lebih hemat daripada saya, tapi nggak jauh beda guys. Nah jadi kesimpulannya adalah memang kalau misalnya penggunaannya sudah 1 tahun lebih itu pasti akan ada penurunan performa baterai alias baterainya cepat habis. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut ya untuk performa di iOS 18 beta ya. Di sini saya belum menunjukkan tadi ya software update. Oke, jadi di sini saya pakai yang public beta. Ini kalau nggak salah beta 6 atau beta 7 ya. Jadi beta yang paling baru di tanggal 9 September ini. Seperti itu ya. Dan performanya bisa dibilang aman kecuali kalau HP-nya panas. Nah, HP panas ini bisa dipicu, ini kalau non gaming ya, bisa dipicu kalau kalian lagi tuh video call atau lagi pakai kamera atau kalian itu buka aplikasi sangat banyak gitu ya di waktu bersamaan. Contohnya misalnya kalian buka TikTok terus kalian sambil bikin videonya ya, bukan kalian nge-scroll ya. Jadi kenapa nih lemot? Nah, jadi kalian tuh kayak bikin video pakai kameranya gitu, dan kalau kalian pakai Instagramnya buat update story seperti ini, bikin merekam video gitu ya. Nah itu tuh biasanya kayak cepet banget panas dan boros. Apalagi kalau kalian video call kan juga itu kan mikrofon dan kamera kan nyala ya, itu bikin panas dan boros sih. Saya video call kalau nggak salah 2 jam itu kayak udah mau habis aja baterainya dari sekitar 70%. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya buka tutup aplikasi dan navigasi di aplikasi itu kayak masih aman guys. Contohnya nih saya kalau mau buka kalender kayak gini masih aman, nggak ada yang kayak tersendat-sendat gitu ya. Gini gitu ya. Tuh. Ini belum. Oh nih ke offload. Oke. Kita cancel aja dulu. Kayak buka setting itu aman, buka Instagram, buka YouTube, terus buka TikTok, buka lagi. Terus kalau kalian, nah itu tadi agak tersendat dikit ya. Kalau kalian gini-gini juga masih aman. Nah kan, walaupun memang aplikasinya ada yang nge-close ya, jadi nggak stay open. Tapi yang saya maksud ngelemot atau nge-lag di sini tuh kayak aplikasinya tuh sampai bikin hang atau kalian bisa nunggu lebih dari 1 atau 2 detik itu termasuk yang nge-lag gitu ya. Tapi di sini nggak terjadi kalau HP-nya lagi dingin. Tapi kalau panas itu sering terjadi. Seperti itu. Itu kemungkinan iOS-nya beta aja sih guys. Nanti saya akan bikinkan video juga tentang iOS 18 yang sudah public release ya. Kemungkinan 2 minggu lagi saya akan bikin update-nya, dan saya juga akan bikin video serupa dan share pengalaman saya ketika menggunakan iOS 18 itu. Oke, jadi seperti itu ya video saya pada kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan kalau ada masukan bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.